Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bersyukur atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan adalah dalam hadis itu ada dikatakan bahwasanya amal yang paling Allah cintai itu adalah yang 10 pertama di bulan Zulhijjah. Bahkan ada informasi yang pernah saya dapatkan bahwasanya menyamakan amalan ini dengan malam Lailatul Qadar. Minta penjelasannya. Apa saja keutamaan sehingga bisa begitu sangat mulia amalan di tanggal-tanggal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, keterangan terkait kemuliaan 10 hari termasuk malam pertama di bulan Dzulhijjah itu isyarat awalnya didapati di pembuka surah Al-Fajr, surah yang ke-89. Di ayat yang kedua tepatnya, wal fajr walayalin ashar. Kemudian ada yang melengkapi dengan ayat ketiganya, wasyaf'i wal watar. Baik, alhamdulillah. Ini mendapat penafsiran dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menyampaikan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi satu kali pernah menyampaikan bahwa ma min ayyamin ahabbu ilallahi al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashri. Tidak ditemukan di antara sekian peredaran waktu dalam setahun saat hari-hari itu seluruh amal soleh yang dikerjakan di dalamnya begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan 10 hari di awal Dzulhijjah. Lalu sahabat mengonfirmasi, walal jihadu fi sabilillah. Apakah jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Tidak mampu juga menandinginya. Walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah pun tidak mampu menyamainya. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai'. Kecuali jika ada puncak tertinggi jihad yang memang tidak bisa disaingi. Jadi tetap jihad fisabilillah itu nanti ada nomor satu tertingginya, yaitu orang berjuang dengan jiwa dan hartanya sampai dia wafat. Nah, di situ ada jiwa dan harta, nanti turunannya macam-macam. Kalau tidak ada tuntutan secara militer misalnya ya, dan hakim menetapkan itu, jadi nggak sembarangan keluar begitu saja. Ada runtutannya di fikih jihad itu. Nanti di bawahnya ada jihad bil qalam, dengan pengetahuan. Itu bisa setara antara jihad ya tuntutan militer dengan jihad pengetahuan. Ada ayat khusus di situ dengan turunnya Quran surah 9 At-Taubah di ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidaklah setiap insan beriman itu mesti semua tergerak untuk berjuang secara militer sekalipun ada tuntutannya, tapi mesti dibagi. Mesti ada sebagian di antara mereka yang dipersiapkan menjadi kader-kader terbaik di negerinya, di bangsanya melalui pendalaman pengetahuan. Jadi mesti ada pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswa yang memang disiapkan untuk membangun negeri. Jadi kalau kita ngikut Quran itu spiritnya akan membantu kita untuk memakmurkan negeri kita. Tidak ada ahli Quran merusak ya. Tidak ada ahli Quran misalnya tidak mencintai bangsa, pasti cinta. Bahkan bukan sekedar cinta, tapi kita diminta untuk memakmurkan tempat yang kita pijak. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kalau sudah selesai belajar, selesai kuliah, pakar di bidangnya, pulang kata Quran ke kampungnya, pulang ke negerinya. Orang Palembang pulang ke Palembang, bangun Palembang, ingatkan masyarakatnya, bangun negerinya, la'allahum yahdharun, supaya makmur, semua mendapatkan pencerahan yang serupa. Itu nilainya tinggi. Nah, saat masuk awal Dzulhijjah itu semua kualitas amal berubah. Semua kualitas amal berubah, naik status amalnya menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap bulan waktu tertentu itu ada keutamaannya sendiri. 10 Dzulhijjah ini awal ya 1 sampai dengan 10 nggak bisa juga disamakan dengan Ramadan.
Ramadan punya keistimewaannya sendiri, awal Dzulhijjah punya keistimewaannya sendiri. Misal, malam Al-Qadar itu adanya hanya di Ramadan. Tidak bisa ditemukan di malam-malam awal Dzulhijjah. Jadi tidak tepat kalau ada yang mengatakan bahwa di malam-malam Dzulhijjah pun nilainya seperti malam Al-Qadar. Tidak. Ya, berbeda, ada keutamaan sendiri. Karena itu malam Al-Qadar setahun cuma sekali saja. Tepatnya masuk di malam-malam atau satu malam di antara sekian malam Ramadan. Dalilnya Quran surah 97. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kapan itu terjadi? Tafsirnya nanti di Al-Baqarah, di antaranya di ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Yang dimaksud bulan Ramadan saja. Jadi kalau kita ingin petakan, kita dapati Ramadan bulan siam. Siamnya wajib sifatnya, nggak ditemukan lagi yang lain. Ramadan bulan Quran. Quran menjadi lebih mulia ketika ada di Ramadan. Makanya ketika orang datang masuk Ramadan, semakin tergerak menghafal Quran, membaca Quran, khataman Quran. Ramadan itu bulan infak. Karena itu saat Ramadan meningkat keinginan seseorang untuk infak. Kemudian lebih itu lagi Ramadan bulan meningkatkan sholat. Malamnya orang banyak isi dengan tarawih dan sebagainya. Itu Ramadan. Nah, 10 awal Dzulhijjah itu walayalin ashr. Ya? Baik itu ganjil atau genapnya. Jadi sama saja. 1 kan ganjil, 3 ganjil, kan? 5 ganjil. Atau genapnya 2, 4, 6. Itu awal Dzulhijjah tanggal 1 sampai 10 itu semua punya keutamaan. Semua punya kemuliaan, tidak peduli ganjil atau genapnya. Apa keutamaannya? Semua amal yang dikerjakan di awal Dzulhijjah itu statusnya naik menjadi amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau Anda sholat dan sholatnya ikhlas, maka status itu naik sholatnya, bukan sekedar sholat, tapi sholat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda infak, bukan sekedar infak, tapi status infaknya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda baca Al-Qur'an, status bacaan Qur'annya naik tingkat menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah cinta Allah ini begini. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Perhatikan kaidah cinta itu. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika Allah sudah mencintai seorang hamba, yuhibbukumullah, maka yang pertama dianugerahkan oleh Allah kepada hamba itu bukan dunia. Awas ya. Jadi kalau ada peningkatan harta, jangan dulu dipahami bahwa Allah cinta, belum tentu. Kalau ada peningkatan kedudukan, belum tentu itu menjadi tanda sayang Allah kepada hamba, belum tentu. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, yang pertama diberikan itu adalah pengampunan terhadap seluruh dosa-dosanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi 10 awal Dzulhijjah itu potensial untuk bisa memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga siapa yang mampu bisa melewati itu, dosa-dosanya berpeluang digugurkan sekaligus hilang dosanya dan sekaligus datanglah cinta Allah kepadanya. Nanti kalau dosa sudah hilang, datang cinta, apa di antara dampak yang bisa diraih? Cepatnya pengabulan doa. Nanti ada orang-orang yang sangat dicintai Allah, dia belum meminta, Allah sudah kabulkan. Lisannya belum memohon, hatinya ada harapan, Allah sudah kabulkan. Contoh ketika Allah mencintai, kita ambil di bawah Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu sudah pasti gitu ya. Beliau belum minta apa-apa, turun satu surah tentang jaminan surganya. Inna a'tainakal kautsar. Nabi Musa itu minta dulu, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Nabi Muhammad nggak minta, turun surah alam nashrah laka sadra. Turun lagi wa nuyassiruka lil yusra. Nggak minta, turun. Maryam ibundanya Nabi Isa alaihi salam, kan? Nggak minta, ibadah aja sampai Allah mencintainya. Maka apa yang terjadi? Semua kebutuhannya langsung Allah berikan. Di Ali Imran ayat 37 itu. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab.
Maka saking cintanya Allah kepada Maryam, diberikan apapun tanpa batasan. Nah, itu jadi nanti saat masuk kita ke awal-awal bulan Dzulhijjah, sunnah yang pertama tingkatkan amalan. Tingkatkan dari sebelumnya. Nah, rumus cepat untuk meningkatkan itu biasanya para ulama mengarahkan kepada puasa. Siam, karena puasa itu satu amalan yang bisa mencakup amalan-amalan yang lainnya. Saat puasa itu salat sunnah pasti meningkat, bacaan Quran meningkat, infak meningkat. Jadi satu-satunya cara paling cepat kalau ingin mengerjakan ibadah yang lain ikut naik itu puasa. Karena itu disunnahkan puasa dari tanggal 1-nya, puncaknya sampai tanggal 9. Nah, untuk meraih maghfirah tadi, ampunan Allah, itu nanti intinya ada pada tanggal 9, seperti yang saya sampaikan tadi malam. Jadi puasa Arafah dilakukan bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi sambil istighfar, sambil muhasabah, sambil introspeksi diri. Itu yang dimaksudkan siyamu yaumi arafata tukaffiru sanatil madiyah wal baqiyah. Kalau benar puasa Arafah itu dikerjakan, dia introspeksi diri, dia muhasabah, berpotensi menggugurkan setidaknya 1 tahun dosa yang telah berlalu dan menjaga tidak berbuat dosa setahun ke depannya. Nah, itu yang dimaksudkan ya. Nah, jadi tidak kita artikan bahwa bisa mengungguli semua hari-hari atau waktu-waktu yang lain, tapi lebih tepat kita katakan setiap momentum itu punya keistimewaannya sendiri-sendiri. Ramadan ada keistimewaannya, awal Dzulhijjah pun ada keistimewaannya. Demikian saya kira ya. Wallahu taala a'lam.